Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita berdoa dulu untuk kita semua, khususnya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga bisa mengikuti kajian dengan baik dan bisa memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang biasa hadir, yang pada malam hari ini mungkin belum hadir. Apabila ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan, segera sembuhkan penyakitnya. Dan apabila ada yang memiliki urusan, semoga Allah mudahkan urusannya. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Baik, Alhamdulillah, semoga dengan dibacakan surah Al-Fatihah, salawat dan doa menjadikan wasilah kita diberikan kemudahan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan absen dulu. Pak Takdir, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik Ustaz. Alhamdulillah. Pak Saifuddin, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Julaiha, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Bu Yuniarti, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Afan saya lagi makan malam dulu Pak.
Pak Agus, apa kabar? Baik, Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aceng, apa kabar Aceng? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah. Syuaibah, apa kabar? Alhamdulillah, Ustaz sehat. Maaf Ustaz baru gabung. Oh ya nggak apa-apa. Napiri, apa kabar? Alhamdulillah Ustaz sehat. Ah, Alhamdulillah bisa gabung nih. Lagi di jalan. baik. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini, baik yang nanti akan ikut aktif atau mustami, ya. Untuk kajian malam ini, temanya kita masih di bab 6, yaitu bab fi'il, di mana pada bab 6 ini, selain membahas fi'il, juga sudah diterapkan kepada tasrif lugawi, ya. Fi'il dengan fa'ilnya, yaitu domir. Setiap domir itu diambilkan contohnya dari Al-Quran, ya dikutip dari Al-Quran sebagai contoh. Oleh karena itu, ini materi cukup panjang, ya. Materi cukup panjang karena di samping setiap domir ada sekitar 3 kutipan ayat, dan juga kita perdalam dengan analisa kata dari segi makna dari kamus dan juga sorof, ya. Jadi materi ini cukup panjang, ya. Saya sendiri tinggal sedikit lagi yang menyelesaikan materi ini, bab 6 ini. Itu totalnya ada sekitar 800 slide, ya. Yang sudah saya bagikan baru sekitar 150-an, ya. Jadi masih banyak, nanti saya rapihkan dulu, nanti insya Allah saya share. Nah, untuk malam ini kita akan melanjutkan analisa kata, ya, pada surat Al-Maidah ayat 27, di mana kita sudah masuk kepada contoh fi'il dengan domir huma, ya. Jadi contoh fi'il dengan domir huma. Pada pekan lalu kita sudah membahas beberapa ayat, beberapa kosakata, di antaranya adalah utslu sama naba'a. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan pada kata ibnai dan seterusnya. Sebelumnya kita baca dulu ayat ini. Saya akan bacakan dan mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi Asyaitonir rajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا Watlu alaihim naba abna adama bil haqqi id qarraba qurbana. Baik, terima kasih. Ayat ini kalau secara makna, ya ini tentang perintah awal berkurban, ya, kepada keluarganya Nabi Adam alaihissalam. Dan kita ini malam ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, ya. Artinya 10 hari lagi, ya 9 hari lagi kita akan merayakan Idul Adha. Salah satu sunnah Nabi Ibrahim itu berkurban, ya. Di mana berkurban ini sebenarnya sudah dari sejak Nabi Adam, ya. Ini 2 putra Nabi Adam, Habil dan Qabil, ya, yang diperintahkan untuk berkurban.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki kelebihan harta, silakan untuk berkurban ya. Baik, itu sekilas makna ya. Karena ini bertepatan sekali ya dengan bulan Zulhijjah. Baik, kita akan mulai dari analisa kata, yaitu kata ibnai. Nah, ini mohon diperhatikan dulu. Saya akan jelaskan yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian, kamusnya, ya, baik secara fisik atau online, kamus Al-Munawir, dan juga buku sorof, ya. Jadi kita akan praktekkan cara menganalisa kata pada ayat yang telah kita bacakan tadi. Untuk kata ibnai, ini pertama secara jumlah huruf hijaiyah, ada huruf alif, ada huruf ba, ada huruf nun, ada huruf iya. Jumlahnya ada 4 huruf hijaiyah ya. Berarti kalau ada jumlahnya 4 itu untuk kita mencari di kamus itu harus dihilangkan ya beberapa huruf ya sampai ketemu 3 huruf. Ya. Di sini ada huruf utamanya itu adalah huruf ba, huruf nun, sama namanya alif bengkok ya atau alif maksuroh ya. Di sini sebutnya alif maksuroh atau kalau dalam fiil ini huruf ilah ya, huruf ilah berbentuk huruf iya ya, berbentuk huruf iya. Dengan kata dasar kalau kita kasih harokat itu ba-nya harokat fathah, nunnya fathah, kemudian iya-nya itu yang tidak bertitik itu sukun. Dengan kalau kita baca itu bana, ya. Bana. Berarti ini asal fiil madinya itu ada huruf ilahnya di akhir. Ya. Nah, kalau di kamus Munawir, silakan dibuka di halaman 111. Ya, di halaman 111. Di halaman 111, ya. Kalau tidak punya, baik secara fisik atau online, silakan di layar. Sudah saya siapkan juga sekarang ya. Di halaman 111, di kolom sebelah kanan, kemudian bintang paling bawah itu ada bana, ya, ada bana. Kemudian kalau diperhatikan stripnya harokatnya apa Pak Takdir? Kasro. Kasro. Iya, Kasro. iya. Yang ditanya Pak Takdir. Oh, Udah ketemu Pak Takdir? Halo? Baik, ya harokatnya kasro, ya harokatnya kasro. Berarti kalau harokatnya kasro ini nanti untuk harokat huruf kedua, di mana huruf keduanya adalah huruf nun. Nah, nanti huruf nunnya di fi'il mudhari'nya itu kasro. Jadi perlu diingat huruf nunnya, huruf kedua itu huruf nun, nanti di fi'il mudhari' itu berharokat kasro. Nah, kembali ke halaman sebelumnya. Karena asal dasar fiilnya itu adalah ada huruf ilahnya di akhir, maka kita harus cari tahu dulu muasal huruf ilahnya ini apa? Ya, apakah huruf iya atau huruf alif atau huruf waw? Gitu ya. Untuk mempermudah, saya sudah siapkan ya. Ternyata karena stripnya kasroh itu asalnya huruf iya. Jadi dari bana itu asalnya banaya. Ya.
Jadi kata bana itu asalnya banaya. Di fi'il mudhari'nya karena stripnya kasroh, maka nunnya jadi kasroh. Yabniyu. Bisa ulangi. Fi'il dasarnya bana, asal kata bana itu banaya. Kemudian fi'il mudhari'nya yabniyu. Wazan dasar sorobnya itu fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Bab fa'ala yaf'ilu itu adanya di bab 2, halaman 2 atas atau halaman 4 bawah. Nah, silakan dibuka di buku sorob ya. Halaman 2 atas atau halaman 4 bawah itu ada bab 2 ya, yang di tengah itu ada tulisan al-babutsani. Sudah ketemu belum? Sudah. Sudah. Ada Belum, Pak Ustadz. belum? Yang lain ada yang kesulitan? Salah ya, untuk Pak Lang. Bagusan nih. Udah Pak Ustadz. Ya, Sudah. ada ya baik yang sudah mohon bersabar dulu. Ada yang merasa kesulitan, silakan. Oke. Ya. Jadi di situ wazannya fa'ala yaf'ilu al-babusani ya, fa'ala yaf'ilu. Kemudian setelah kita mengetahui asal fiilnya banaya yabniyu, wazannya fa'ala yaf'ilu, babnya bab 2, maka kita kembalikan ke fiil dasarnya bana ya. Bana yabni. Kita lihat di bab 2 yang setara dengan kata bana yabni, huruf ketiganya ada huruf ilah, itu ada kata saro. Ya. Di bawahnya fa'ala yaf'ilu ada doroba, ada farro, ada wa'ada, ada yasaro, ada saro, ada saro. Ketemu? Sudah. Ya. Ya, Ustaz. Baik, ya itu saro, yasri. Maka kata bana, yabni itu setara dengan kata saro, yasri. Kalau kita ingin mentasrif, ya, mentasrif merubah kata, maka tasrifnya kata bana itu sesuai dengan kata saro. Kemudian jenis fiilnya itu fiil mu'tal naqis ya'i. Fiil mu'tal karena kata bana itu ada huruf ilahnya di akhir. Kemudian karena huruf ilahnya di akhir maka disebutnya naqis. Jadi fiil mu'tal naqis. Kemudian disebut ya'i karena huruf aslinya itu huruf iya ya. Jadi huruf ilahnya itu aslinya huruf iya. Karena kan tadi banaya ya. Jadi bana itu kan dari banaya. Maka disebutnya fi'il mu'tal naqis ya'i. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Tadi Pak Ustadz apa fiil apa mausul nafis apa? Fi'il mu'tal naqis ya'i. Mukhtar, ya karena apa di akhir kalimatnya ada ya. Iya. Ya, Ini, Pak Ustadz. perhatikan. Iya. Huruf Jadi ilahnya ya. kata bana itu disebutnya fi'il mu'tal karena ada huruf ilah ya. Kemudian karena huruf ilahnya di akhir yang ketiga maka disebutnya naqis. Jadi kita gabung
fi'il mu'tal naqis. Hmm. Kemudian karena huruf ilahnya aslinya huruf iya, ya ini kan bana dari kata banaya. Jadi huruf ilahnya kan aslinya huruf iya. Maka kita sebut dengan fi'il mu'tal naqis ya'i. Fi'il yang mu'tal, fi'il yang ada huruf ilahnya, di mana huruf ilahnya terakhir disebut naqis, kemudian disebut ya'i karena huruf ilahnya aslinya huruf iya. Bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Ada pertanyaan? Mbak Mina, ada apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sudah bisa ngikutin, Bu? Bisa. Baik, ya. Yang lain yang baru bergabung, yang tadi belum saya absen. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan berarti bisa dipahami ya. Selanjutnya kita coba tasrif ya. Tasrif. Baik, saya bacakan mohon diikuti. Saro yasri siroyatan. Silakan. Saro Oh, yasri yasri riwayatan. riwayatan. Masron sarin. Masron Masron Sari. Sari. Masriyun isri latasri. Masriyun Riyun Misri. la tasri. Masron misron. Masron Misron. 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 Bana yabni binayatan. Bana Bana ya Binayatan. binayatan. Mabnan banin. Mabnan Mabna banin. Mabniyun ibni latabni. Mabniyun ibni la tabni. Mabniun ibni apa? Ibni Ibni la la tabni. tabni. Mabnan mibnan. Mabnan 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 mibnan. Nah, itu kalau kita mengi'rab kan suka ketemu tuh mabniyun ya kan alal fathi misalkan mabniun alal kasri. Nah, itu mabniyun itu asal kata dari bana. Ya, bana kemudian ketemu nanti di isim maf'ulnya mabniyun. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan belajar nih masing-masing ini. Kayak misalkan masdar ya kan isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim zaman, isim makan sama isim alat. Nanti insya Allah kita pelajari pada waktunya ya, pada babnya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke kata setelahnya itu kata bil haqqi ya. Kata bil haqqi ini kita hapus dulu huruf ba sama alif lam ya. Jadi tinggal kata haqqi ya. Kata haqqi itu berasal dari kata haqqo ya. Haqqo huruf ha sama qaf yang bertasdid. Nah, kalau ada huruf bertasdid, ya, kalau ada huruf bertasdid, ya, maka huruf itu adalah dua, ya. Berarti hakko itu asalnya hakoko, seperti itu. Nah, untuk kata hakko itu di Kamus Al-Munawwir ada di halaman 282. Ya, silakan dibuka kamusnya baik yang online atau yang fisik ada di halaman 282. Secara makna dasar kata hakko itu artinya menetapkan.
Sudah ketemu? Kalau yang Apa tidak punya 208? kamusnya, silakan lihat di layar. Sudah saya siapkan di halaman 282, kolom sebelah kanan, bintang agak ke bawah itu ada hakko, ya. Hakko, ya. Sudah. Bu Juleha, itu stripnya apa, Bu? Doma. Doma, ya. Doma. Nah, perhatikan ya. Ini stripnya doma. Maksudnya apa? Stripnya doma ini adalah harokat untuk huruf kedua, yaitu huruf qaf. Nanti di fi'il mudhorenya itu harokatnya doma. Seperti itu ya. Kembali ke layar sebelumnya. Jadi kata hakko, karena hurufnya bertasdid, maka kita buka dulu tasdidnya menjadi hakoko. Ya. Kemudian stripnya domah, maka kuku. Ya, jadi asalnya kata hakko itu dari hakoko kuku. Ketika kita sudah memecah huruf tasdidnya menjadi huruf aslinya, maka baru ketemulah wazan dasarnya. Hakoko berarti fa'ala. Kuku berarti yaf'ulu. Jadi saya ulangi, kata hakoko ya fi'il hakoko kuku itu wazannya fa'ala yaf'ulu. Kemudian wazan fa'ala yaf'ulu adanya di bab 1. Halaman 2 atas atau halaman 4 bawah. Ya. Silakan dibuka sorobnya, buku sorobnya. Halaman 2 atas atau halaman 4 bawah itu al-babul awal. Di bawahnya bismillah ada al-babul awal. Kemudian ke kanan dikit ada fa'ala yaf'ulu. Ketemu? Sudah. Oh, udah putus. Yang lain sudah ketemu belum? Ada kesulitan nggak? Baik. Saya anggap bisa ya kalau nggak ada pertanyaan. Jadi saya ulangi, kata hakoko kuku itu wazan dasarnya fa'ala yaf'ulu. Kemudian kita kembalikan lagi kepada yang bertasdid ya hurufnya. Jadi hakko. Nah, hakko itu karena stripnya domah maka yahukku. Ya, hakko yahukku. Nah, untuk wazan kiasinya, untuk kita mentasrif, maka lihat di bab 1, di bawahnya ada nggak yang sama hakko bertasdid, yaitu fi'il madda. Ketemu nggak? Nah, jadi kata fi'il hakko, ya fi'il hakko itu setara dengan fi'il madda. Ya. Fi'il hakko setara dengan fi'il madda. Artinya apa? Kalau kita ingin mentasrif, kata fi'il hakko itu disamakan dengan tasrifnya fi'il madda. Ya, madda ya muddu. Ada ya muddu. Kemudian kita perhatikan jenis fi'ilnya ya, istilah fi'ilnya. Hakko ini tadi kan hurufnya huruf aslinya hakoko. Karena tidak ada huruf ilah maka disebutnya fi'il sahih. Ya. Karena tidak ada huruf ilah maka disebutnya fi'il sahih. Kemudian karena ada huruf tasdid maka disebutnya mudha'af. Maka kita gabungkan hakko itu namanya fi'il sahih mudha'af. Bisa dipahami? Saya ulangi ya. Kata hakko itu asalnya dari hakoko. Karena hurufnya bertasdid, maka kita pecah dulu tasdidnya kepada huruf aslinya itu huruf qaf. Karena kopnya bertasdid berarti kopnya 2. Jadinya hakoko.
wazannya fa'ala. Karena stripnya domah, maka kopnya jadi domah. Yahkuku. Maka fi'il mudhari yahkuku wazannya yaf'ulu. Wazan fa'ala yaf'ulu itu ada di bab 1. Halaman 2 atas atau halaman 4 bawah. Al-babul awal itu fa'ala yaf'ulu, di bawahnya ada nasoro yansuru, ya. Kemudian kalau kita ingin mentasrif, kita kembalikan lagi tasdidnya. Maka kalau kita kembalikan tasdidnya, kopnya jadi satu lagi. Hakko, dari hakoko jadi hakko. Kemudian stripnya domah, maka yahukku. Nah, untuk hakko yahukku di bab 1 ini yang setara itu fi'il madda. Ya. Madda yamuddu. Maka kalau kita ingin mentasrif, kata fi'il hakko itu dengan fi'il madda. Kemudian untuk istilahnya, hakko ini namanya fi'il sahih. Kenapa fi'il sahih? Karena tidak ada huruf illah. Ya. Kemudian disebut mudha'af karena ada huruf bertasydid. Ya, seperti itu. Baik, bisa dipahami? Bisa, Pak Ustaz. Baik. Ada pertanyaan? Yang lain silakan. Yang mustami boleh di chat ya kalau mau bertanya atau apa ya, silakan. Pak Ustadz, kalau fi'il mada tuh maksudnya apa fi'il mada? Madda ini adalah fi'il untuk kiasinya ketika kita mentasrif untuk fi'il haqqo. Ya. Jadi fi'il haqqo itu kalau kita ingin mentasrif, maka mengikuti dengan tasrifnya fi'il madda yang ada di buku sorof. Fi'il mada. Ada lagi pertanyaan? Di buku sorofnya halaman berapa Pak Ustadz? Itu halaman 1, halaman 2. Halaman 2 yang 2 atas atau 4 bawah. Baik, kita tasrif ya. Saya bacakan. Madda yamuddu maddan. Silakan. Madda yamuddu maddan. Mamaddan maddun. Mamaddan Maddun. Mamdudun mudda la tamudda. Madudun Muda. da Mamaddun mimaddun. Mamadun. Mimadun mimadun. Haqqa yahukku haqqan. Hakko ya hukum. Hakko ya hukum. Mahaqqan haqqun. Mahakon hakon. Mahakon hakun. Mahkukun hukka la tahukka. Mahakon. Mahakkun mihakkun. Mahakun. Mahakun mihakun. Nah, ini adalah tasrifnya ya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita juga ada 2 kosakata lagi biar kita bisa i'rab ya. Fi'il selanjutnya fi'il qarraba ya. Fi'il qarraba itu asalnya dari qaruba. Qaruba. Di Kamus Al-Munawwir ada di halaman 1102. Silakan dibuka kamusnya. Dibuka kamusnya halaman 1102. 1102. 1102. Lalu Ustaz dicari.
Lalu pas dicari dulu. Kalau tidak punya kamus, silakan lihat di layar halaman 1102. Di kolom sebelah kiri itu bintang di tengah itu ada koruba. Ya, ada Koruba. koruba. Oke. Bu Aminah, stripnya apa, Bu? 1100. Halo, Bu Aminah. Bisa lihat di layar, Lalu Bu. pas dicari. Doma ya. Koruba. Doma. Iya, stripnya doma, ya. Koruba berarti nanti roknya, huruf rohnya, huruf tengahnya di fi'il mudhari jadi ru juga. Koruba yakrubu. Makna dasarnya itu dekat. Karena stripnya doma, maka nanti huruf roknya di fi'il mudhari'nya harokatnya doma. Kita sudah ketemu fi'il dasarnya koruba, maka fi'il mudhari'nya yakrubu, ya, karena stripnya doma. Untuk wazan sorob dasarnya berarti koruba itu fa'ula. Yakrubu berarti yaf'ulu. Ya. Qaruba yakrubu, wazan sorobnya itu fa'ula yaf'ulu. Wazan fa'ula yaf'ulu adanya di bab 5. Bab 5 itu adanya di halaman 6 atas atau halaman 8 bawah. Itu di tengah-tengahnya ada tulisan Al-Babul Khamisu. Silakan dibuka sorobnya. Buku Amsilah Tasrifiyahnya. Halaman 6 atas atau 8 bawah. Di tengah-tengahnya itu ada tulisan Al-Babul Khamisu. Itu adalah bab 5. Sudah ketemu belum buku sorobnya? Sudah. Sudah. Belum Pak. Di mana? 6. Di halaman 12. Halaman 6. Halaman 6. Asbabun apa komisu? Al-komisu. 6 ya. 5, Ya, 6. halaman 6 atas, 8 bawah. Itu al-babul khamisu, kemudian fa'ula yaf'ulu. Ya. Jadi qaruba yakrubu itu wazannya fa'ula yaf'ulu. Maka kalau kita ingin mengkiaskan tasrifnya, itu kiaskan ke fi'il hasuna. Di bawahnya fa'ula itu ada hasuna. Kenapa hasuna? Karena qaruba ini tidak ada huruf illah. Ya. Tidak ada huruf tasdid, tidak bertasdid. Tidak ada huruf hamzah, maka disebutnya fi'il sahih salim. Maka qaruba yakrubu untuk mentasdidnya dikiaskan dengan fi'il hasuna yahsunu. Nah, itu yang di bawahnya fa'ula, ya, di bawahnya fa'ula itu ada hasuna yahsunu. Kemudian karena ini bertasdid, ya, di asal katanya kan qarraba, ya, kata qarraba, maka dari qaruba menjadi qarraba, ro-nya ditambah, ya, jadinya berarti ini fi'il sulasi mazid, ya, fi'il yang lebih dari 3 huruf karena ro-nya bertasdid. Dari wazan dasar naik kepada wazan lanjutan yaitu fi'il sulasi mazid. Jadinya dari qaruba menjadi qarraba, maka wazannya itu adalah fa'ala. Qarraba wazannya fa'ala.
Nah, wazan fa'ala itu adanya di bab 1 halaman 12. Nah, ini bab 1 halaman 12 yang bab lanjutan. Ya, halaman 12 atas itu di tengahnya ada tulis al-babul awal. Di bawahnya setelah 3 baris ada fa'ala. Ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Maka qarraba yuqarribu, seperti itu. Karena wazannya fa'ala yufa'ilu. Qarraba yuqarribu. Jadi runutannya itu fi'il dasarnya qaruba. Fi'il madinya. Fi'il mudhari dasarnya yakrubu. Wazan dasarnya fa'ula yaf'ulu. Kemudian wazan lanjutannya qarraba. Ya, ditasdidkan roknya. Wazannya fa'ala. Kemudian fi'il mudhari'nya yufa'ilu, maka fi'il mudhari' qarraba yuqarribu. Nah, kalau di wazan sorof lanjutan, maka disebutnya fi'il sahih mudha'af. Ya. Kalau di wazan dasar, fi'il sahih salim. Qaruba itu fi'il sahih salim. Tapi kalau qarraba, fi'il sahih mudha'af. Seperti itu. Nah, untuk fi'il qarraba, kalau kita ingin mentasrif, maka disamakan atau dikiaskan dengan fi'il farroha. Nah, itu di bawahnya fa'ala ada fi'il farroha. Sudah ketemu belum halaman 12? Udah Nah, Pak Ustadz. Nah, kan itu ada farroha yufarrihu. Jadi itu bertingkat ya. Fi'il dasarnya qaruba, wazan dasarnya fa'ula, kemudian fi'il mudhari'nya yakrubu, wazannya yaf'ulu. Wazannya naik lagi ya, dari 3 huruf menjadi 4 huruf bertasdid. Qarraba jadi fa'ala. Fi'il mudhari'nya yufa'ilu jadi yuqarribu, seperti itu. Nah, untuk mentasrifnya dikiaskan dengan farroha yufarrihu, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak Pak Ustadz. Yang lain? Itu ya apa sih? Qaruba. Baik, yang mustami semoga bisa dipahami ya. Kalau belum paham boleh japri ya, nanya ya. Kalau kecepatan boleh juga interupsi, silahkan. Kalau harus diulang boleh. Ustadz, yang di kamus itu artinya apa ya? Ulang, Qaruba itu kan dekat, ini nggak ada lagi, nggak ada. Arti dasarnya dekat. Iya Iya, Sebelah mana ya Pak Ustadz kamusnya? Itu di bawahnya kan ada kata dekat. tuh kayak Pak Takdir diulang. Lalu Itu kan koruba, kemudian di sampingnya bawahnya kan ada kata dekat. oh iya ada. Iya Pak Ustadz, ada. Baik, saya ulangi. Kata korroba itu berasal dari kata koruba. Mohon didengarkan ya, Mohon dengarkan. Saya ulangi, kata korroba itu berasal dari kata koruba. Kata koruba di Kamus Al-Munawwir ada di halaman 1102. Makna dasarnya dekat. Kemudian stripnya di kamus itu dhammah. Maka harokat dhammah ini nanti diterapkan di huruf kedua, di mana huruf keduanya huruf ro, di fi'il mudhari'nya jadi dhammah. Qaruba
yakrubu. Ya, jadi rohnya domah lagi. Qaruba yakrubu. Untuk fi'il qaruba yakrubu, maka wazan sorob dasarnya itu fa'ula. Qaruba fa'ula. Fi'il mudhari'nya yakrubu, wazannya yaf'ulu. Wazan fa'ula yaf'ulu itu adanya di bab 5 di buku sorob, di bab 5 halaman 6 bagian atas atau halaman 8 bagian bawah. Itu ada al-babul khamis, bab itu bab 5. Wazannya fa'ula yaf'ulu. Kalau kita ingin mentasrif fi'il qaruba, maka kita setarakan atau kiaskan dengan hasuna. Kenapa? Karena sama-sama tidak ada huruf ilah. Qaruba, ya, nggak ada huruf ilah. Nggak ada juga tasdid. Maka disamakan dengan hasuna. Yakrubu yahsunu. Kemudian jenis fiilnya atau istilah fiilnya qaruba ini namanya fiil sahih. Karena tidak ada tasdid dan tidak ada hamzah, ya, maka disebutnya salim. Maka kita gabungkan jadi fiil sahih salim. Kemudian karena di kata asli dalam Al-Qur'annya bertasdid, ya, huruf ro-nya qarraba, maka ini menunjukkan ada penambahan wazan sorob lanjutan, ya, dari qaruba menjadi qarraba. Jadi rohnya ditasdidkan. Qarraba. Untuk fi'il qarraba, maka wazan sorobnya itu fa'ala. Ya, fa'ala. Nah, untuk wazan fa'ala itu adanya di bab 1 untuk wazan lanjutan di halaman 12 bagian atas atau halaman 14 bagian bawah. Itu di tengahnya ada al-babul awal. Kemudian di bawahnya setelah 3 baris itu ada fa'ala. Fa'ala fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Maka untuk qarraba fi'il mudhari'nya yuqarribu. Seperti itu. Karena ada penambahan tasdid, maka istilahnya berubah. Kalau tadi sebelumnya fi'il sahih salim, maka setelah ada tasdid disebutnya fi'il sahih mudha'af. Fi'il sahih mudha'af. Mudha'af ini kalau ada huruf bertasdid. Kemudian kalau kita ingin mentasrif qarraba, ya, fi'il qarraba itu disetarakan dengan fi'il farroha. Kenapa sama dengan farroha? Kalau kita perhatikan itu sama-sama tidak ada huruf ilah. Ya, qarroba dengan farroha itu tidak ada huruf ilah. Dan juga tidak ada huruf hamzah. Dan kesamaannya huruf tengahnya tasdid. Qarroba farroha. Gitu. Nah, untuk istilah namanya sama, fi'il sahih mudha'af. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Baik, kita coba. Berarti Pak Ustadz Ya. yang tadi hako sama ya? Yang hako itu ya? Hako sama ya berarti ya? Beda, Bu. Yang tadi. Kalau hako Beda itu ya? hurufnya cuma 2. Oh ya, cuma 2 ya Pak? Oh, Iya. Kemudian karena Kalau bertasdid ini jadi 3. Tapi kalau qarraba hurufnya 3. 3. Kalau ini 4. Karena bertasdid jadi 4. Jadi Heeh. iya.
Baik, kita lanjutkan ke tasrifnya. Saya bacakan, mohon diikuti ya. Farroha yufarrihu tafrihan. Silakan. Farroha Qaraha yuqrihu yuqarrihu tafrihan. takuri. Tafrihatan tafrohan tifrohan. Tafrihatan Rihatan tafrohan takurahan tifrohan. rohan. Mufarrohan mufrihun mufarrohun. Mufarrohan Mufarrohan mubrihun mufarrohun. Farrih la tufarrih mufarrohun. Farrih la tufarrih farrohun. Qarraba yuqarribu taqriban. Qoroba Ma yuqarribu taqriban. Taqribatan taqraban tiqraban. Taqribatan taqraban takroban tiqraban. tikoroban. Muqarraban muqribun muqarrabun. Muqarroban Muqribun ribun muqarrabun. muqarrabun. Qarrib la tuqarrib muqarrabun. Qarrib Qarrib la tuqarrib la tuqarrib muqarrabun. muqarrabun. Baik, itu cara mentasrifnya ya. Nah, kalau di fiil yang lanjutan itu masdarnya banyak. Nanti kita bahas insya Allah di babnya ya, jenis-jenis masdar. Satu lagi. Nah, ini sama ya. Kalau cuman ada sedikit perbedaan. Kalau tadi qarroba ada bertasdid, kalau ini kurbanan. Nah, kalau kurbanan itu masdarnya dari qaruba ya. Jadi fiil dasarnya sama qaruba. Ini saya tambahkan dikit waktunya tadi karena saya telat ya. Enggak apa ya. Tapi kalau ada yang mau selesai silahkan. Jadi saya tambahkan waktunya dikit. Kurbanan itu dari qaruba sama. Stripnya doma, halaman di kamusnya sama. Ya, 1102. Artinya juga sama dekat. Nah, cuman kalau kurbanan itu masdar. Ya. Dari qaruba yakrubu, wazannya fa'ula yakulu. Kemudian wazan kiasinya hasuna yahsunu. Nah, itu kalau di kamus perhatikan, kembali ke kamus ya. Itu qaruba, stripnya domah, kemudian di sampingnya kurban wa kurbanan. Ketemu nggak? Kurban wa kurbana. Iya. Di kamus ya. Ketemu. Ya, coba Ketemu. perhatikan di kamus ya. Qaruba, kemudian di sampingnya stripnya doma, di samping strip doma itu ada kurban sama kurbanan. Ya kan? Iya. Jadi Dengan kurban qaruba itu fiil dasarnya, kemudian stripnya domah itu adalah untuk wazannya nanti, harokat huruf ro-nya, huruf tengahnya di fiil mudhari'nya jadi domah. Kemudian kurban ini masdarnya, wa kurbanan masdarnya lagi kurbanan. Jadi masdarnya itu bisa kurban atau kurbanan. Jadi masdarnya kurban atau kurbanan. Qoroba itu fiil dasarnya ya. Ya, jadi Itu untuk masdar. Kurbanan atau kurban. kurbanan itu masdarnya seperti itu. Nah, kita tasrif aja nih. Dasarnya qoroba. Hasuna yahsunu, silakan. Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu. Husnan mahsanan. Husnan Mahsanan. Husnan ahsanan. Hasanun uhsun. Hasanun uhsun. Hasanun uhsun. La tahsun mahsanun. La tahsun La tahsun mahsanun. mahsanun. Qaruba yaqrubu.
Koruba yakrubu. Koruba yakrubu. Nah, ini masdarnya karena di buku di kamus ada dua, saya tulis dua. Kurban atau kurbanan. Kurban. Kurban. Makroban. 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 Korobun ukrub. Korobun Ukrub. ukrubu. La takrub makrobun. La La makrobun. korobun. Nah, kalau di kita kan bahasa Indonesia disebutnya kurban juga ya. Iya. Jadi itu sama. Jadi mungkin ngambil dari bahasa Arab juga ya, bahasa Indonesia Iya, Pak. itu. Kitanya Karena bahasa Indonesia banyak serapan juga dari bahasa Arab bahasa ya. Arab. Jadi kurban itu ternyata dalam bahasa Arabnya isim ya, kata benda, kurban, masdar atau kurbanan. Nah, kalau di kita banyaknya menggunakan kata kurban. Iya. Nah, cara nulisnya harusnya pakai kop ya, pakai Q bukan pakai K. Ya, Iya. Kuyup. Kof. ya, pakai karena ini Kof. hurufnya Kof, kop. bukan. Iya, seperti Kurban. itu. Kof. Q. Ya. Kurban. Nah, itulah mungkin materi kita pada malam hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan lanjut ke i'rab. Ya, jadi mohon maaf kalau malam ini tidak diskusi karena memang materinya analisa, sorob dan kamus. Insya Allah pekan depan kita bisa belajar sama-sama ya baca untuk i'rab ya. Ini materi sudah saya bagi. Sebelum itu Ustaz, Ya, silakan, Pak. kok ada lanjutan segala macam itu gimana itu? Oke, dikit saya ulangi ya. Jadi di dalam sorob, ya Pak? Ada dasar terus kemudian lanjutan. Oke, Maksudnya apa? maksudnya ya. Baik, maksudnya wazan sorob dasar itu wazan yang 3 huruf, Pak. Jadi kalau disebut wazan sorob dasar itu adalah wazan fiil yang 3 huruf. Ya. Gitu. Kemudian kalau wazan sorob lanjutan itu fiilnya yang sudah melebihi dari 3 huruf, misalkan 4 huruf, 5 huruf, maka itu nanti disebutnya wazan sorob lanjutan. Sebenarnya sih itu istilah dari saya ya untuk memudahkan. Kalau di sorobnya disebutnya kalau 3 huruf ya yang dasar disebutnya fiil sulasi. Mungkin nanti saya tambahkan deh tulisannya ya. Jadi kalau di buku asli Arabnya sorob dasar itu wazan sorob dasar yang 3 huruf disebutnya fiil sulasi. Iya. Kalau wazan sorob yang lanjutan yang lebih dari 3 huruf disebutnya fiil sulasi mazid. Fiil sulasi mazid. Artinya fiil yang lebih dari 3 huruf. Iya, Ustaz. Nah, yang lebih dari 3 huruf itu bisa 4 huruf dan maksimalnya 6 huruf. Iya. Seperti dari gofaro jadi istaghfaro. Nah, seperti itu kan. Gofaro kan 3 huruf. Gin, fa, sama ro. Tapi kalau istaghfaro jadi 6. Ya kan? Alif, sin, ta, gin, fa, ro. Ya kan 6. Jadi seperti itu. Istaghfaro. Dari gofaro jadi istaghfaro. Jadi kalau kita istighfar, astaghfirullahaladzim itu kalau gofaro makna fiil dasarnya itu mengampuni. Tapi kalau astaghfirullah artinya saya memohon ampun. Seperti itu. Jadi dari 3 huruf kalau nambah itu nanti maknanya berubah. Seperti itu. Baik, Pak Saifuddin bisa dipahami, Pak? Terima kasih. Iya. Nanti ingatkan ya, biar saya tambahkan istilahnya lagi biar lebih mudah ya. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami dan jadi ilmu bermanfaat. Nanti bisa diulang-ulang lagi murojaah di rekaman YouTube-nya ya.
Ada yang mau pantun? Bu Aminah atau siapa silakan? Insya Allah Ustaz. Bentar, ya dulu. Apa ya? Indah apa ya? Indah mengambang bulan purnama. Cakep. Bintang di langit, cahaya gemerlapan. Cakep. Kalimat Al-Quran hayati bersama Cakep. menjadi pedoman di dalam kehidupan saya. Baik. Insya Allah. Ya, semoga materi kita yang setiap Selasa malam ini kan karena berkaitan dengan Al-Quran, semoga menjadi wasilah ya kita termasuk mentadaburi ayat Allah ya, firman Allah ya, melalui bahasa Arabnya, pendekatan kamus dan sorobnya, dan silakan Insya Bapak Allah. Ibu terapkan ke ayat-ayat yang lain ya, karena buku ini terbatas hanya mengutip beberapa ayat. Jadi bisa diterapkan ke ayat-ayat yang lainnya. Kalau mau diskusi boleh di grup atau di Japri juga boleh. Silahkan. Baik, terima kasih kepada semua yang telah hadir, baik yang aktif atau mustami. Sampai ketemu lagi Selasa depan insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah istiqamah dan kafatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Pak Semoga Ustaz Ustaz. tambah sehat, Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, semoga Bapak Ibu sekalian juga sehat walafiat ya. Sampai ketemu lagi Selasa depan insya Allah. Amin. Amin.